Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Bu Azizah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi IPA dan IPS tema 3 subtema 1. Dengarkan penjelasan Bu Azizah berikut ini ya. Materi IPA mengenai pencernaan hewan ruminansia dan manusia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah dua kali yang dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Pertama, rumen atau perut besar adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba dan bakteri. Retikulum atau perut jala adalah tempat di mana makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum atau perut kitab adalah tempat di mana makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Abomasum atau perut masam adalah bagian yang sebenarnya disebut dengan lambung, di mana makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Organ pencernaan makanan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan manusia meliputi yang pertama memasukkan makanan melalui mulut, pengunyahan makanan menggunakan gigi, menelan makanan di kerongkongan, pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung, penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus, dan pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Organ pencernaan. Yang pertama, mulut, yaitu organ pencernaan yang pertama bertugas untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan memiliki fungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung berfungsi sebagai penghasil pepsinogen yang nanti akan menghasilkan enzim pepsin untuk memecah protein menjadi pepton. Usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Berikutnya adalah materi IPS mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi individu dengan individu, misalnya 2 orang saling menyapa atau 2 orang saling berjabat tangan. Individu dengan kelompok, contohnya guru menjelaskan materi kepada murid-muridnya atau pembina upacara memberikan amanat di depan peserta upacara. Kelompok dengan kelompok, contohnya 2 tim bertanding basket atau diskusi kelompok di dalam kelas. Selanjutnya adalah interaksi ekonomi, misalnya interaksi pembeli dengan penjual, interaksi penjual dengan pemasok barang produksi, dan interaksi penjual dengan penjual. Interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini dilakukan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar. Contohnya adalah petani sedang menanam padi di sawah, nelayan mencari ikan, manusia mengambil air di sungai, dan orang menebang pohon di hutan. Nah anak-anak, itu tadi adalah materi mengenai IPA dan IPS tema 3 subtema 1. Jika masih ada yang belum jelas silahkan tanyakan pada Bu Azizah ya. Selamat belajar dan semangat semuanya!